semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya Mariana Stefani Caturnekovi. Kali ini kita akan membahas pelajaran biologi bab 1 kelas 12 tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas full satu bab tentang pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, saya membaginya menjadi 5 bagian. Jadi yang pertama ada pengertian dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, proses biji terbentuk. Yang ketiga, bagian-bagian biji. Yang keempat, jenis-jenis pertumbuhan. Dan yang kelima, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pertumbuhan. Oke teman-teman, jadi pertama kita akan membahas tentang pengertian perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pengertian pertumbuhan itu adalah penambahan jumlah, ukuran, dan massa sel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Nah, jadi proses menuju kedewasaan atau sering kita dengar dengan keadaan di mana organ-organnya telah matang. Gitu teman-teman. Nah, lalu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif dan irreversibel. Kuantitatif atau dapat diukur, irreversibel atau tidak dapat kembali. Jadi misalnya begini, pohon mangga yang umurnya 1 tahun berbeda dengan yang umurnya 5 tahun. Nah yang 1 tahun itu tingginya bisa sekitar 1 meter. Tapi yang 5 tahun tingginya bisa sampai 5 meter. Dan tidak dapat kembali, dia tidak dapat menciut atau dia tidak dapat memendek kembali kecuali kita potong. Gitu. Nah sedangkan perkembangan itu sifatnya kualitatif dan reversibel. Kualitatif itu maksudnya kita melihatnya dari kualitasnya. Sedangkan reversibel itu dia dapat terjadi berulang-ulang atau dia dapat kembali ke asal mula. Contohnya ini, buah mangga. Buah mangga itu berbunganya 1 tahun sekali kan, dan itu terjadi terus menerus sampai pohon mangganya mungkin mati. Seperti itu. Nah, kita sudah membahas tentang pengertian dan perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses biji terbentuk. Jadi proses biji terbentuk itu bagaimana sih? Nah, contohnya itu kita mempunyai tumbuhan Angiospermae atau Magnolia Pita atau yang kita sebut dengan tumbuhan berbiji tertutup. Nah, di dalamnya itu terdapat yang namanya putik bunga dan serbuk sari. Bagian-bagian putik bunga itu ada ovum, sinergit, inti kandung, lembaga sel, dan antipoda. Sedangkan di dalam serbuk sari ada inti generatif sperma 1 dan 2 dan ada inti vegetatif. Inti vegetatif yang akan membuka jalan sehingga serbuk sari bisa bertemu dengan putik. Nah, lalu inti generatif sperma 1 akan bertemu dengan ovum dan membentuk zigot lalu membentuk embrio. Inti generatif 2 akan bertemu dengan inti kandung lembaga sel sehingga membentuk endosperma atau cadangan makanan. Jika embrio dan endosperma bergabung, maka akan membentuk biji. Jadi itulah asal mula biji. Oke, bagian ketiga, yaitu bagian-bagian biji. Tetapi sebelum masuk ke bagian-bagian biji, saya akan menyelipkan satu materi yang tadi kelupaan, yaitu fase-fase perkecambahan. Sebelum masuk ke fase-fase perkecambahan, ada satu fase yang namanya fase dormansi. Fase dormansi itu ketika teman-teman melihat biji kacang hijau, nah itu sebenarnya bijinya belum mati, hanya bijinya sedang tidur lelap atau mengalami fase dormansi, yaitu fase di mana keadaan berhenti tumbuh. Keadaan biji berhenti tumbuh karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Nah, kondisi lingkungan itu juga termasuk dalam faktor-faktor pertumbuhan yang akan kita bahas di pembahasan terakhir. Oke, kita masuk ke fase perkecambahan. Jadi saat kita menanam biji apapun itu, kita pasti akan menyiramnya kan teman-teman. Nah, saat kita menyiramnya akan terjadi yang namanya proses imbibisi atau masuknya air ke dalam biji untuk mengeluarkan atau mematahkan fase dormansi. Saat air sudah masuk ke dalam biji dan fase dormansi telah dipatahkan, maka hormon giberelin akan diaktifkan. Saat hormon giberelin telah diaktifkan, maka akan muncullah radikula, plumula, epikotil, dan hipokotil. Maksud kita masuk ke dalam bagian-bagian biji. Jadi bagian-bagian biji itu ada radikula, plumula, epikotil, dan hipokotil serta kotiledon.
Radicula adalah calon akar, plumula adalah calon daun, epikotil adalah calon batang, dan hipokotil ada terletak di bawahnya epikotil. Dan juga ada kotiledon. Kotiledon merupakan cadangan makanan. Maaf teman-teman, di bagian ini saya tambahkan lagi satu materi yang kelupaan, yaitu 2 tipe perkecambahan. Nah, langsung saja kita masuk. Tipe perkecambahan ini ada 2, yaitu epigeal dan hipogeal. Ingat teman-teman, epigeal dan hipogeal. Epigeal itu teman-teman ingat saja, epigeal merupakan pertumbuhan hipokotil yang memanjang, kotiledon dan plumula muncul di atas permukaan tanah. Ingat, kalau epigeal berarti hipokotil yang memanjang sehingga kotiledon dan plumulanya naik ke atas permukaan tanah. Contohnya itu adalah kacang hijau. Dan tipe yang kedua adalah hipogeal. Ini kebalikan dari epigeal, yaitu pertumbuhan epikotil yang memanjang. Jika hipogeal, pertumbuhan epikotilnya yang memanjang, maka kotiledon tetap di tanah dan plumula akan tetap muncul di permukaan tanah. Contohnya itu jagung. Itu tadi bagian-bagian biji. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis pertumbuhan. Oke, jadi di sini pertumbuhan dibagi menjadi 2, ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang berperan di dalam pertumbuhan primer adalah meristem apikal. Dampak dari meristem apikal ini adalah pemanjangan. Nah, pemanjangan ini biasa terjadinya di akar ya. Jadi, akar itu dibagi menjadi 3. Yang paling bawah ada zona meristematik yang dilindungi oleh kaliptra atau tudung akar. Selanjutnya ada zona elongasi atau zona pemanjangan, dan yang terakhir adalah zona diferensiasi yang ditandai dengan banyak bulu-bulunya. Selanjutnya adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder yang paling berperan di dalamnya itu adalah kambium sekunder. Yang akan terjadinya itu adalah batang melebar, terbentuknya lingkaran tahunan pertumbuhan, dan dibentuknya kambium gabus. Yang terakhir yaitu faktor-faktor pertumbuhan. Nah, jadi faktor pertumbuhan ini ada eksternal dan internal atau dari luar dan dari dalam. Kalau dari luar itu yang pastinya ada nutrisi, cahaya matahari, air, suhu, pH tanah, dan semuanya itu harus pas. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena sesuatu yang terlalu lebih dan sesuatu yang terlalu kurang itu tidak baik. Dan yang kedua adalah internal. Nah, internal ini dibagi lagi menjadi 2. Ada intrasel dan intersel. Intrasel itu adalah gen dan intersel itu adalah hormon. Hormonnya ini ada yang memicu pertumbuhan dan ada yang menghambat pertumbuhan. Nah, pemicu pertumbuhan ini seperti auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, kalin, asam traumalin. Sedangkan penghambat pertumbuhan itu ada satu saja, yaitu asam abisan. Baik, selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi dari hormon-hormon tersebut. Yang pertama adalah auksin. Auksin gunanya yang pertama untuk merangsang pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh. Yang kedua, merangsang pembentukan akar. Yang ketiga, pembentukan buah tanpa biji. Yang keempat, berperan dalam dominansi apikal. Dan yang terakhir adalah merangsang absisi atau pengguguran dalam daun. Yang kedua adalah giberelin. Giberelin gunanya untuk merangsang pemanjangan batang dalam pembelahan sel. Yang kedua adalah merangsang pembungaan. Yang ketiga memecah dormansi biji. Dan yang keempat adalah merangsang pembentukan buah tanpa biji dalam hal penyerbukan dan fertilisasi. Yang ketiga adalah sitokinin. Sitokinin ini berguna saat auksin, giberelin, dan sitokinin bergabung akan merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, menghambat dominansi apikal auksin, merangsang pertumbuhan akar cabang, dan menghambat proses penuaan. Selanjutnya adalah hormon gas etilen. Gunanya untuk mempercepat pematangan buah, pertumbuhan batang menjadi kokoh dan tebal. Selanjutnya adalah hormon kalin. Gunanya untuk memacu pertumbuhan organ tumbuhan. Lanjutnya adalah asam traumalin. Gunanya untuk menutup luka. Dan yang Dan yang terakhir adalah yang menghambat, yaitu asam absisat, digunakan dalam pengguguran daun. Nah teman-teman, tadi itu yang terakhir, yaitu faktor-faktor pertumbuhan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai akhir.
Dan saya minta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau pengulangan kata, saya minta maaf. Jadi, sampai jumpa.